Kemudian untuk contoh yang ketiga, cari turunan dari fungsi fx sama dengan sin 3x. Nah, untuk mendapatkan turunan dari fungsi f ini, kita misalkan unsur yang ada di depan sin, ya, karena kita biasanya taunya sin a, sin x, ya, tapi ini berbeda karena x-nya ini ada koefisiennya, yaitu 3x. Nah, supaya kita sama dengan yang seperti biasanya, jadi 3x ini kita misalkan dia sebagai U. Jadi, misalkan U sama dengan 3x, berarti turunan dari U sendiri terhadap variabel x itu adalah 3. Nah, kita misalkan fx ini adalah y. Berarti saya bisa menulis y sama dengan sin U, ya, dimana turunan y ini atau tidak lain dan tidak bukan, kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk notasi Leibniz, yaitu turunan y terhadap variabel u, karena y sekarang di sini memiliki variabel u. Jadi turunan y terhadap variabel u itu adalah cos u. Nah, karena sin turunannya adalah cos, maka turunannya adalah cos u. Nah, di sini kita lihat bahwa turunan y terhadap x itu bisa kita dapatkan dari turunan y terhadap u dikali turunan u terhadap x, sehingga turunan y terhadap u tadi itu adalah cos u, dan turunan u terhadap x itu sendiri adalah 3. Nah, di sini kita menginginkan y yang mengandung variabel x. Nah, berarti u-nya di sini kita ubah ke dalam bentuk pemisalan di awal tadi, yaitu u sama dengan 3x. Jadi kita dapatkan 3-nya jadi koefisien ke depan, jadi 3 cos u menjadi 3x. Berarti turunan dari fungsi fx sama dengan sin 3x itu adalah 3 cos 3x. Kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu cari nilai turunan pertama di x sama dengan 1 dari fungsi fx sama dengan tangen akar pi kuadrat x. Nah, di sini kita misalkan unsur yang berada di bawah akar, yaitu pi kuadrat x. Jadi saya memisalkan pi kuadrat x itu adalah v, di mana v ini mengandung variabel x kan. Nah, jadi vx, atau bisa juga kalian tulis langsung saja v, ya, v sama dengan pi kuadrat x. Berarti turunan v terhadap variabel x itu sendiri adalah pi kuadrat. Ingat, pi di sini adalah suatu konstanta, ya, bukan variabel. Jadi turunan dari v terhadap variabel x adalah pi kuadrat. Nah, berarti karena kita tadi memisalkan unsur yang ada di dalam akar, ya, di dalam akar, berarti v itu sendiri yang berada di dalam akar. Jadi akar v ini saya misalkan sebagai u. Jadi sekarang saya memiliki satu fungsi baru lagi, yaitu fungsi u yang mengandung variabel v, di mana fungsinya adalah akar v. Nah, ketika u-nya sama dengan akar v, maka akan saya peroleh turunan dari u yang mengandung variabel v itu adalah 1/2 akar v. Jadi di sini tadi kita memisalkan v pangkat 1/2, ya kan? V pangkat 1/2. Jadi turunannya adalah 1/2 kali v pangkat min 1/2, karena 1/2 dikurang 1 min 1/2. Jadi min dia berarti satu bilangan rasional. Jadi akar min 1/2 itu adalah 1 per akar v. Jadi kita dapatkan turunan u terhadap variabel v adalah 1/2 akar v. Nah, karena tadi kita sudah memisalkan akar v itu adalah u, maka sekarang yang tadinya fx itu berubah menjadi fu, karena semuanya sudah kita rubah, ya. Tadi kita misalkan ini yang akar ini, akar v, yang tadi dalam akar adalah v, kemudian akar v sendiri itu adalah u, maka secara tidak langsung tangen akar ini, di mana akar ini itu adalah u, maka kita tuliskan fu sama dengan tangen u, atau fungsi f yang mengandung variabel u, yaitu tangen u. Nah,
fungsi f ini sendiri ketika kita turunkan terhadap variabel u itu adalah secant kuadrat u. Karena tangen u turunannya adalah secant kuadrat. Jadi bisa kita dapatkan turunan f secara keseluruhan terhadap variabel x itu tidak lain adalah turunan f terhadap u dikali turunan u terhadap v dikali dengan turunan v terhadap x. Nah, ketika ini semua kita substitusi, kita dapatkan secant kuadrat u dikali 1/2 akar v dikali pi kuadrat. Nah, kita substitusi semua unsur u dan v, variabel u dan v menjadi secant kuadrat u-nya adalah akar v, di mana v itu sendiri adalah pi kuadrat x, berarti secant kuadrat akar pi kuadrat x dikali pi kuadrat, 1 kali pi kuadrat per 2 akar v-nya adalah pi kuadrat x. Sehingga untuk x sama dengan 1, jadi kita substitusi x-nya sama dengan 1 pada hasil akhir ini, akan kita dapatkan f aksen atau turunan dari f pada titik x sama dengan 1 itu sama dengan pi per 2. Seperti itu. Nah, untuk menilai seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi kita yang baru saja kita bahas, silahkan kalian kerjakan latihan yang ada berikut ini ya. Selamat belajar, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.